Ujang, pemuda dari kampung, mendapat tawaran kerja dengan gaji besar di Kalimantan. Seorang pria yang mengaku mandor proyek datang ke kampung dan menjanjikan pekerjaan mudah dengan penghasilan tinggi. Kerjanya cuma jaga alat berat, gajinya 8 juta sebulan, kata pria itu. Tanpa banyak berpikir, Ujang langsung tertarik. Ia meminjam uang untuk ongkos perjalanan dan berangkat ke Kalimantan bersama beberapa pekerja lain. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka dijemput sebuah mobil tua. Namun Ujang mulai merasa aneh. Jalan yang dilalui semakin jauh masuk ke hutan lebat. Tidak terlihat perkampungan maupun proyek besar seperti yang dijanjikan. "Mang, ini proyeknya masih jauh," tanya Ujang. "Sabar, sebentar lagi sampai," jawab sopir dengan wajah datar. Menjelang maghrib, mereka tiba di sebuah barak kayu tua di tengah hutan. Bangunannya reot dan suasananya sunyi. Tidak ada alat berat, tidak ada pekerja lain, hanya beberapa gubuk tua. Malam pertama, Ujang mendengar suara langkah kaki mengelilingi barak. Saat mengintip dari celah dinding, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawah pohon besar. Ujang mengira itu hanya halusinasi karena lelah. Namun keesokan malamnya, suara tangisan wanita terdengar semakin dekat. Salah satu pekerja yang ikut bersamanya mengaku melihat sosok yang sama berdiri di depan pintu barak. Mereka mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Ujang bertanya kepada mandor tentang proyek yang dijanjikan, pria itu hanya tersenyum. "Kalian tidak akan pulang dalam waktu dekat," katanya pelan. Malam itu, suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang dari arah hutan. Ujang dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka mulai merasa bukan hanya ditipu pekerjaan, tetapi juga terjebak di tempat yang menyimpan rahasia mengerikan. Dan tepat tengah malam, terdengar suara ketukan keras dari luar pintu barak. Tok, tok, tok. Saat Ujang membuka sedikit jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah depan barak terlihat jejak kaki berlumpur yang mengarah ke dalam hutan gelap. Dengan tangan gemetar. Jejak kaki berlumpur itu terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Anehnya, jejak tersebut hanya mengarah ke hutan, tidak ada jejak yang datang ke barak. "Ujang, jangan keluar," bisik salah satu temannya. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Suara ranting patah terdengar dari berbagai arah. Sesekali muncul suara seperti orang berjalan mengelilingi barak. Menjelang pukul 2 dini hari, terdengar suara seseorang memanggil dari luar. "Ujang!" Suaranya lirih seperti suara perempuan tua. Ujang langsung terbangun. Ia yakin suara itu memanggil namanya. "Ujang, keluar!" Salah satu temannya yang mendengar hal yang sama langsung membaca doa. Mereka sepakat tidak akan membuka pintu apapun yang terjadi. Namun suara itu terus terdengar sampai menjelang subuh. Keesokan harinya, Ujang dan beberapa pekerja memutuskan mencari jalan keluar dari lokasi tersebut. Mereka berjalan mengikuti jalan tanah yang dilalui mobil saat datang. Setelah berjam-jam berjalan, mereka justru menemukan sebuah pondok tua yang tampak sudah lama kosong. Di dalam pondok itu terdapat buku catatan usang. Dengan rasa penasaran, Ujang membukanya. Isi catatan itu membuat mereka merinding. Ternyata beberapa tahun sebelumnya pernah ada sekelompok pekerja yang dibawa ke lokasi yang sama dengan janji pekerjaan bergaji besar. Namun mereka menghilang satu persatu setelah sering mendengar suara panggilan dari hutan pada malam hari. Catatan terakhir berbunyi, "Jika mendengar namamu dipanggil dari hutan setelah tengah malam, jangan pernah menjawab." Ujang menelan ludah. Tiba-tiba dari arah belakang pondok terdengar suara perempuan tertawa pelan. "Hehehe." Mereka langsung menoleh. Di antara pepohonan, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih kusam. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai hingga ke dada. Sosok itu diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Namun perlahan kepalanya mulai menengadah ke arah mereka. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Ujang menjerit ketakutan. Lari. Mereka berhamburan kembali ke dalam hutan, sementara suara tawa itu terus mengikuti dari belakang. Ujang dan teman-temannya berlari sekencang mungkin menembus semak dan pepohonan. Napas mereka terengah-engah. Suara tawa perempuan itu masih terdengar dari kejauhan. "Hehehe, hehehe." Saat mereka berhenti di dekat sungai kecil untuk beristirahat, salah satu temannya menyadari sesuatu. "Loh, si Dadang mana?" Mereka langsung saling berpandangan. Ternyata Dadang yang tadi ikut berlari sudah tidak bersama mereka. "Jangan-jangan dia tertinggal," kata Ujang panik. Mereka memanggil nama Dadang berulang kali, tetapi tidak ada jawaban.
Yang terdengar hanya suara burung dan angin yang berhembus di antara pohon-pohon besar. Menjelang malam, mereka terpaksa kembali ke barak. Sesampainya di sana, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Mandor yang membawa mereka ke tempat itu juga tidak terlihat. Di atas meja barak terdapat secarik kertas tua. Ujang membacanya perlahan. Pergilah sebelum bulan purnama tiba. Belum sempat mereka memahami maksud tulisan itu, tiba-tiba pintu barak terbuka sendiri karena angin kencang. Brak, lampu minyak di dalam ruangan berkedip-kedip. Lalu terdengar suara langkah kaki dari luar. Tok, tok, tok. Seolah ada seseorang berjalan mendekati barak. Ujang memberanikan diri mengintip dari celah dinding. Di kejauhan, di bawah pohon besar, terlihat sosok seseorang berdiri diam. Ketika kilat menyambar di langit, Ujang terkejut. Itu Dadang. Namun Dadang berdiri membelakangi barak tanpa bergerak sedikitpun. Dadang, teriak Ujang. Tidak ada jawaban. Dadang tetap diam seperti patung. Hujan mulai turun semakin deras. Perlahan Dadang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah hutan yang gelap. Lalu terdengar suara yang bukan suara Dadang. Suara itu berat dan serak. Jangan tinggal di tempat ini. Sesaat kemudian petir menyambar. Cahaya terang memenuhi hutan. Ketika cahaya itu menghilang, sosok Dadang sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya pohon besar yang bergoyang diterpa angin malam. Ujang dan teman-temannya sadar bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari hutan itu sebelum terlambat. Namun mereka belum tahu bahwa rahasia terbesar tentang mandor yang membawa mereka ke Kalimantan masih menunggu di dalam hutan yang lebih dalam. Malam itu Ujang dan dua temannya tidak berani tidur. Hujan turun deras menghantam atap seng barak tua. Kita harus kabur besok pagi, kata Ujang. Temannya mengangguk. Mereka sudah tidak peduli lagi soal pekerjaan. Yang penting bisa keluar dari hutan itu dengan selamat. Menjelang subuh, hujan mulai reda. Saat mereka hendak berangkat, seorang kakek tua tiba-tiba muncul di depan barak. Pakaiannya lusuh dan penuh lumpur. Kalian mau keluar dari sini? Tanya kakek itu. Iya, Kek, kami ditipu dan dibawa ke sini, jawab Ujang. Kakek itu menghela napas panjang. Dulu saya juga pernah dibawa ke sini. Tapi saya berhasil selamat. Ujang dan teman-temannya terkejut. Kakek itu lalu menunjukkan sebuah jalan setapak yang hampir tertutup semak. Ikuti jalan itu. Jangan menoleh jika mendengar suara apapun dari belakang. Tanpa banyak bertanya, mereka langsung mengikuti petunjuk tersebut. Semakin jauh berjalan, suasana hutan semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya langkah kaki mereka sendiri. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara seseorang memanggil. Ujang. Ujang langsung teringat pesan kakek tadi. Ia terus berjalan. Suara itu terdengar lagi. Ujang, tolong saya. Kali ini suara itu mirip suara ibunya di kampung. Bulu kuduk Ujang berdiri. Air matanya hampir jatuh karena rindu rumah. Namun ia tetap tidak menoleh. Beberapa menit kemudian, suara itu berubah menjadi tawa keras yang menggema di seluruh hutan. Hehehehe, mereka mempercepat langkah. Tak lama kemudian, pepohonan mulai berkurang. Di depan mereka terlihat jalan tanah lebar. Ujang hampir tidak percaya. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Saat menoleh ke belakang dari kejauhan, hutan itu tampak gelap meskipun matahari sudah mulai terbit. Anehnya, ketika Ujang ingin berterima kasih kepada kakek yang menolong mereka, kakek itu sudah tidak ada. Beberapa warga yang mereka temui di jalan lalu terkejut saat mendengar lokasi barak tersebut. Salah seorang warga berkata pelan, tempat itu sudah lama kosong. Tidak ada proyek di sana sejak bertahun-tahun lalu. Ujang merinding. Kalau begitu, siapa mandor yang membawa kami? Warga itu hanya menggeleng. Sampai hari ini, Ujang tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang menjanjikan pekerjaan itu. Yang ia tahu, setiap kali mengingat hutan Kalimantan tersebut, ia masih teringat suara yang memanggil namanya dari kegelapan. Dan kadang-kadang, saat malam sangat sunyi, ia merasa suara itu masih berbisik. Ujang, kembali ke sini.